Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang kebijakan pertanian di bidang kebijakan penelitian. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Edo Gama Saputra, lalu ada Anissa Devus Parani, ada Dwi Nur Febrianti, dan juga ada Nur Haida Pramawati, dan yang terakhir ada Dusnada Khairul Hikmah. Langsung saja untuk bab pertama akan disampaikan oleh Saudari Anissa Dewi. Silahkan untuk memulai pemaparannya. Yang pertama yaitu kebijakan penelitian. Kebijakan penelitian mencakup tentang peran negara, tentang kebijakan alternatif, generasi, dan penyebaran teknologi baru untuk rumah tangga pertanian. Generasi teknologi pertanian mencakup faktor yang mendasari pasokan inovasi, sedangkan penyebaran teknologi pertanian mencakup pada faktor yang mendasari pengadopsian inovasi oleh petani. Selanjutnya, penelitian pertanian adalah barang publik. Sebagian ekonom mengungkapkan bahwa penelitian pertanian adalah barang publik yang membutuhkan pendanaan dari negara. Mengapa? Yang pertama, sebagian besar jenis inovasi yang pernah dirilis tidak dilindungi oleh undang-undang dan hak cipta. Yang kedua, perusahaan swasta membatasi diri pada riset yang memberikan perlindungan hak cipta. Yang ketiga, keluarga petani merupakan salah satu kategori utama penerima manfaat dari riset. Kemudian ada penelitian formal dan informal. Perbedaannya terletak pada penelitian formal mengacu pada kegiatan riset yang dilakukan dalam lembaga riset nasional atau internasional atau oleh perusahaan swasta yang besar. Sedangkan penelitian informal mengacu pada eksperimen dan inovasi yang dilakukan oleh petani sendiri dan menggunakan sumber pengetahuan yang tidak tertulis. Kemudian penyelenggaraan penelitian formal dibagi menjadi dua, yaitu lembaga penelitian publik dan lembaga penelitian swasta. Dalam penelitian publik dibagi lagi menjadi tiga tingkatan utama. Yang pertama penelitian internasional, yang kedua penelitian nasional, dan yang terakhir organisasi penelitian tingkat nasional. Kemudian yang kedua penawaran dan permintaan inovasi model-model alternatif. Dalam hal ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan aliran inovasi muncul dari proses penelitian dan berguna untuk meningkatkan adaptasi dan adopsi tanaman dan metode baru oleh petani. Pembahasan yang dikaji itu mengidentifikasi 5 model alternatif atau pendekatan yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan inovasi pertanian di negara berkembang. Kelima model tersebut adalah yang pertama, alih teknologi. Kemudian yang kedua yaitu transfer teknologi adaptif. Kemudian yang ketiga, penelitian sistem pertanian atau FSR. Kemudian yang keempat, riset pertama petani. Yang kelima, berbagai sumber inovasi. Penelitian sistem pertanian. Menurut Merrill Sands, terdapat kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip utama yang membedakan pendekatan ini dengan cara yang lain dalam upaya untuk mencapai peningkatan teknologi bagi petani kecil. Adapun prinsip dan konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu ada dari S sampai H. Pertama yaitu FSR berorientasi pada petani. FSR ini memandang petani kecil sebagai klien penelitian pertanian. Tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan teknologi yang relevan dengan kendala, kebutuhan, dan prioritas mereka. Beberapa mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu ada petani diintegrasikan ke dalam proses penelitian. Yang kedua itu sistem pertanian yang ada dipelajari sebelum mengusulkan solusi teknologi. Ketiga itu teknologi disesuaikan dengan keadaan tertentu kelompok tani yang relatif homogen. Kemudian yang kedua yaitu FSR berorientasi pada sistem. FSR memandang pertanian secara holistik dan berfokus pada interaksi antar komponen. Yang ketiga yaitu FSR adalah pemecahan masalah. Pertama-tama, FSR mengidentifikasikan kendala teknis dan sosial ekonomi untuk meningkatkan produksi, kemudian mengupayakan solusi yang sesuai dan yang konsisten dengan tujuan. Yang keempat yaitu FSR multidisiplin.
ilmu biologi dan sosial bekerja sama untuk memahami kondisi di mana petani kecil beroperasi, untuk mendiagnosis kendala secara akurat, dan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai untuk ditingkatkan. Kemudian yang kelima yaitu FSR melibatkan penelitian di lahan pertanian. Penelitian di lahan pertanian juga memungkinkan teknologi untuk dievaluasi berdasarkan kondisi lingkungan dan manajemen yang digunakan. Kemudian yang keenam yaitu FSR memberikan umpan balik dari petani. FSR menyalurkan umpan balik tentang tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kriteria petani untuk mengevaluasi teknologi kepada ilmuwan pertanian pembuat kebijakan nasional. Kemudian yang ketujuh yaitu FSR melengkapi peneliti utama, bukan menggantikan. Kemudian yang ke-8 yaitu FSR bersifat iteratif dan dinamis, yaitu penyesuaian dilakukan dalam teknologi desain sebagai pemahaman dan komunikasi dengan para petani. Selanjutnya, tidak hanya seperangkat prinsip yang mendefinisikan FSR, tetapi juga urutan kejadian di mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Adapun tahapan atau urutan yang dilakukan dalam pelaksanaan FSR. Pertama yaitu klasifikasi. Langkah ini mengidentifikasikan kelompok petani yang homogen dengan karakteristik alam dan sosial ekonomi yang serupa. Kemudian yang kedua yaitu diagnosis, melibatkan studi tentang sistem pertanian saat ini untuk mengidentifikasi kendala, kebutuhan, dan prioritas kelompok petani sasaran. Kemudian yang ketiga yaitu eksperimen. Ini adalah langkah peneliti di lahan pertanian dari FSR, yaitu menyangkut desain pemantauan dan evaluasi uji coba di pertanian dengan petani terpilih dari kelompok sasaran. Yang keempat yaitu rekomendasi. Hasil uji coba dianalisis untuk merumuskan rekomendasi adopsi varietas atau teknik baru oleh petani. Yang kelima yaitu implementasi. Perubahan yang direkomendasikan dalam sistem atau metode pertanian diterapkan di seluruh zona petani sasaran. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi. Keberhasilan rekomendasi penelitian dipantau dan dievaluasi dalam kriteria seperti tingkat adopsi oleh petani, masalah yang dihadapi, modifikasi yang diperlukan, dan perolehan output atau penghematan input yang dicapai. Selanjutnya beberapa keterbatasan dan masalah yang telah diidentifikasikan dalam literatur. Beberapa poin yang mungkin relevan dengan metode FSR secara umum adalah pertama yaitu FSR tumbuh di sekitar pusat penelitian internasional yang diberkahi dengan baik. Program FSR nasional cenderung sangat bergantung pada dukungan keuangan atau donor bantuan. Hal ini mempertanyakan keberlanjutan FSR ketika antusiasme donor menurun. Kedua yaitu FSR menjadi berlebihan pada tahun 1980-an. Karena antusiasme donor bantuan yang hampir sembrono untuk konsep tersebut, peningkatan produktivitasnya terkait dengan sumber daya yang dikomitmenkan tidak terbukti, dan hasilnya dalam beberapa peningkatan pemahaman tentang sistem pertanian mengecewakan. Sementara, energi yang sangat besar telah dikeluarkan untuk mempersiapkan manual, metode pedoman dan rutin FSR. Namun sangat sedikit materi yang dihasilkan tentang hasil wawancara, dampak, atau pelajaran dari FSR. Kemudian FSR mengandung kontradiksi yang melekat antara tujuannya untuk dilaksanakan diagnosis cepat dan hemat biaya dari masalah petani. Kemudian yang keempat yaitu FSR menghasilkan sejumlah besar informasi empiris tentang sistem pertanian dan tujuan rumah tangga, tetapi sebagian besar data ini disimpan setelah persyaratan rangkaian penelitian FSR dipenuhi. Dengan kata lain, FSR tidak memiliki hubungan dengan lingkungan kebijakan pertanian yang lebih besar, dan karena alasan ini banyak pengumpulan data yang terbuang percuma. Jadi poin-poin tersebut tidak menyangkal manfaat FSR sebagai terobosan konseptual dalam pengolahan penelitian pertanian bagi petani kecil, tetapi memberikan tanda tanya sejauh mana FSR menciptakan
kapabilitas lokal yang berkelanjutan dalam metode yang diadvokasi, dan pada efisiensi biaya dari program FSR besar yang didanai dari luar. Nah, selanjutnya adalah penelitian pertama petani. Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian pertama petani adalah bahwa penelitian ini tidak selalu merupakan pengganti FSR, juga tidak terdiri dari urutan logis dari langkah-langkah yang diambil bersama untuk menemukan seperangkat aturan penelitian yang harus diikuti. FSR dapat diinterpretasikan tidak lebih dari modifikasi ide-ide yang sudah ada dalam metodologi FSR. Prinsip-prinsip utama FSR dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu FSR berorientasi pada petani yang miskin sumber daya. Ini berorientasi khusus untuk petani yang miskin sumber daya, ditandai dengan kompleksitas relatif, keragaman, dan rawan risiko pada sistem pertanian dan mata pencaharian mereka. Secara khusus, FSR membedakan jenis-jenis sistem pertanian di mana teknologi revolusi hijau terbukti menjadi terobosan dan petani yang miskin sumber daya yang kondisinya sedikit mengalami perubahan. Yang kedua itu FSR menekankan pengetahuan teknis asli dari petani yang miskin sumber daya. FSR menganggapnya sebagai aksiomatik bahwa kemampuan petani yang miskin sumber daya yang telah terbukti mengandung banyak pelajaran yang dapat diambil oleh para ilmuwan dari petani, bukan sebaliknya. Yang ketiga itu FSR menekankan kemampuan eksperimental dan inovasi dari petani yang miskin sumber daya. Kapasitas untuk eksperimen ini harus dimanfaatkan oleh sistem penelitian melalui desain kolaboratif dicoba di lapangan dan di bawah kendali petani. Yang keempat, FSR memiliki banyak titik masuk dan keluar. FSR tidak membutuhkan pendekatan secara bertahap untuk inovasi pertanian kecil. Titik masuknya mungkin diagnosis seluruh sistem pertanian seperti dalam FSR, atau mungkin berorientasi pada masalah tunggal, eksperimen bersama petani, atau belajar dari metode petani yang mungkin berguna untuk ditransfer ke petani. Yang kelima itu FSR menempatkan petani dalam kendali di bawah FSR. Petani menentukan prioritas penelitian petani yang melakukan percobaan, dan petani yang mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan inisiatif penelitian. Yang keenam yaitu FSR melibatkan pembalikan peran. Ilmuwan belajar dari berkonsultasi, memberikan ide, mendukung, dan bekerja sama dengan petani. Para petani menganalisis masalah, memutuskan prioritas, membuat pilihan, dan melakukan percobaan. Tujuan dan prioritas penelitian. Tujuan umum kebijakan penelitian pada dasarnya sama dengan tujuan kebijakan penelitian lainnya, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan pangan. Namun, kontribusi penelitian ini pada pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas sumber daya pertanian, terutama sumber daya yang ketersediaannya terbatas. Tujuan tingkat menengah mungkin adalah meningkatkan hasil pangan pokok, meningkatkan stabilitas hasil, meningkatkan kualitas sekolaran, menghemat masukan impor, meningkatkan lapangan kerja, memastikan kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Di sisi skala yang lain, program penelitian dapat melibatkan tujuan yang sangat tepat, hubungan tujuan yang lebih luas. Seorang pemulia tanaman yang bekerja pada perbaikan dalam karakteristik genetik dari varietas biji unggul memiliki tujuan seperti A. Kemampuan beradaptasi toleransi yang lebih besar terhadap variasi lokasi di tanah, iklim, dan panjang hari, dan seterusnya. Yang B. Sifat tahan banting kemampuan untuk menahan variasi panas atau dingin yang tidak terduga, ketersediaan air, dan sebagainya. C. Mengurangi kerentanan terhadap hama dan penyakit. Yang D. Tanggapan hasil yang lebih tinggi terhadap input gas seperti fertilizer. E. Daya saing, kemampuan untuk mengalahkan gulma dalam pertumbuhan lapangan, terutama di lingkungan marginal. Pembuat kebijakan menentukan hasil secara keseluruhan, mencari anggaran dan tujuan secara luas yang harus diikuti. Penelitian manajer memutuskan tujuan yang lebih sempit dan alokasi anggaran antar proyek. Beberapa metode untuk memperbaiki urutan a priori hubungan dalam konteks ini telah dikemukakan oleh para ekonom. Yang pertama yaitu indeks kesesuaian komoditas.
Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa dana yang dialokasikan untuk penelitian komoditas harus secara proporsional kasar. Indeks kesesuaian dihitung sebagai berikut. I sama dengan 1 dikurangi sigma C1 kurangi R1 kuadrat. Dalam hal ini, C adalah pangsa komoditas I dalam PDV pertanian, dan R adalah bagian komoditas I dalam total anggaran yang dialokasikan untuk penelitian komoditas. Jika proporsi ini kira-kira sama untuk sebagian besar komoditas, terutama komoditas besar dengan sebagian besar dari PDV pertanian, sigma C1 kurangi R1 kuadrat akan cenderung 0 dan I akan mendekati 1. Sebaliknya, jika alokasi anggaran penelitian untuk komoditas sangat berbeda dari kepentingan relatif komoditas dalam pertanian, sigma C1 kurangi R1 kuadrat menjadi tinggi dan I akan rendah. Model penelitian. Metode ini didasarkan pada meminta para ahli untuk menyusun prioritas penelitian, kemudian menggabungkan hasil skor yang dicapai oleh topik pertanian oleh topik alternatif dalam sebuah daftar. Para ahli yang berkonsultasi mungkin ilmuwan dalam sistem penelitian itu sendiri, spesialis disiplin di universitas, penasihat kebijakan untuk membuat keputusan, dan sebagainya. Keuntungan metode ini adalah prioritas dapat didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang kelayakan ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu. Kerugiannya dalam pengaturan kembang adalah agak terlepas dari klien penelitian, petani kecil, atau petani yang miskin sumber daya. Analisis biaya manfaat ex ante. Analisis ini memberikan kerangka logis untuk membandingkan alokasi anggaran penelitian atas dasar ini. Namun ada banyak masalah dalam mencoba mengukur aliran manfaat dari aktivitas penelitian sebelum penelitian dilakukan. Jarang bagi ilmuwan untuk memprediksi dengan tingkat akurasi berapapun keberhasilan relatif penelitian di sepanjang jalur tertentu, apalagi mengukur dampak penelitian yang berhasil pada hasil penelitian dan penggunaan sumber daya. Dalam sistem penelitian pertempuran yang melibatkan jalur penyelidikan laboratorium serta penelitian berorientasi petani, ada ruang untuk penggunaan beberapa metode berbeda untuk memprioritaskan alokasi penelitian. Yang pertama yaitu keputusan alokasi sumber daya agregat harus dibuat antara kegiatan berorientasi laboratorium dan petani. Tetapi tidak ada metodologi yang diterima secara luas untuk membagi sumber daya antara kedua jenis penelitian. Yang kedua, untuk jenis penelitian laboratorium dan di lapangan, prioritas dapat ditentukan menurut metode seperti indeks kesesuaian atau penelitian prioritas. Yang pertama adalah cara yang paling sederhana dan yang paling langsung untuk memberikan beberapa dasar kuantitatif untuk alokasi penelitian antar komoditas. Yang ketiga, daripada menilai, mungkin diputuskan untuk mengadopsi beberapa kriteria tingkat menengah sebagai bantuan untuk perencanaan penelitian, seperti yang diusulkan oleh Chambers dan yang disebutkan di atas. Yang keempat, penelitian berorientasi petani sangat menentukan penelitiannya sendiri. Prioritas setelah alokasi anggaran untuk jenis kegiatan ini telah dibuat dan pekerjaan sedang berlangsung. Yang kelima, agar penelitian yang berorientasi pada petani berhasil, penting untuk menghindari kendala yang tidak semestinya pada mobilitas tim penelitian pada ruang lingkup kegiatan mereka. Ini adalah aspek kunci dari manajemen penelitian tingkat lokal. Dan poin terakhir menyangkut bahaya dari topik pencarian prioritas yang terlalu spesifik dan fleksibilitas penelitian yang terlalu membatasi. Ini berlaku untuk semua jenis penelitian pertanian. Hasil penelitian positif sebagian bergantung pada kualitas pribadi dan tim dari kreativitas, keingintahuan, dan serendipity. Kualitas ini dapat dipadamkan dengan arahan aktivitas penelitian yang berlebihan oleh non-peneliti. Selanjutnya yaitu evaluasi ekonomi dampak penelitian. Beberapa metode berbeda telah digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur ukuran aliran manfaat yang dihasilkan penelitian, menggunakan data deret waktu atau data time series. Yang pertama ada input saving, yaitu memperkirakan sumber daya nyata yang dihemat dari waktu ke waktu untuk tingkat output pertanian tertentu, memberikan satu ukuran dari keuntungan efisiensi dari investasi penelitian. Selanjutnya yaitu production function,
Jika pengeluaran penelitian atau proksi lain untuk kegiatan penelitian dimasukkan sebagai variabel dalam fungsi produksi pertanian agregat, diperoleh estimasi tidak langsung tentang pentingnya penelitian dalam menjelaskan tingkat hasil pertanian dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada consumer and producer surplus. Dalam teori, hal ini memungkinkan untuk kesejahteraan sosial dari investasi penelitian, termasuk tingkat relatif dari keuntungan bersih yang diperoleh produsen dan konsumen dari waktu ke waktu. Pendekatan dasarnya adalah mengasumsikan bahwa penelitian menyebabkan pergeseran kurva penawaran untuk tanaman tertentu atau untuk hasil pertanian secara keseluruhan ke kanan. Biaya marginal untuk menghasilkan jumlah output yang lebih besar secara berturut-turut berkurang. Dan oleh karena itu, para petani secara kolektif bersiap untuk memasok lebih banyak pada setiap tingkat harga pasar daripada sebelumnya. Keuntungan dan kerugian kesejahteraan sosial dari penelitian digambarkan pada gambar 10.3. Gambarnya ada di situ ya teman-teman. Itu berisi kurva permintaan tunggal, DD, dan 2 kurva penawaran yang mewakili posisi sebelum penelitian yaitu SS, dan posisi setelah penelitian, yaitu S-aksen, S-aksen. 10.3 tersebut menjelaskan mengenai dampak kesejahteraan dari investasi dalam penelitian. Kesejahteraan sosial perubahan yang terkait dengan konstruksi tersebut adalah keuntungan surplus konsumen diperoleh dengan A ditambah D ditambah E. Keuntungan surplus produsen diperoleh dengan B plus C dikurangi A plus B sama dengan C min A. Dan total keuntungan kesejahteraan sosial yaitu D plus E plus C. Berbagai masalah, keterbatasan, dan keraguan telah diidentifikasi berkenaan dengan jenis studi dampak penelitian pertanian ini. Beberapa di antaranya yaitu definisi investasi penelitian dari sisi biaya, perhitungan biaya, manfaat, bermasalah. Yang kedua, definisi perolehan keluaran atau sumber daya yang dihemat melibatkan ambiguitas yang serupa. Yang ketiga yaitu beberapa penulis akan mempertanyakan kegunaan pengukuran dampak penelitian dalam istilah ekonomi yang sempit. Selanjutnya, jenis studi dampak ini cenderung mengabaikan lingkungan jangka panjang dan efek keberlanjutan dari inovasi stasiun penelitian. Dan dalam beberapa kasus, peningkatan produktivitas yang dialami selama atau 10 tahun jangka waktu dapat dinegasikan oleh penurunan produktivitas karena dampak yang merugikan dampak lingkungan. Yang terakhir yaitu studi dampak cenderung solid ditempatkan dalam linear stasiun penelitian ke petani. Interpretasi cara kerja kebijakan penelitian juga meningkatkan produktivitas petani. Kebijakan penelitian dan perempuan. Beberapa isu yang relevan adalah sebagai berikut. Bias historis di beberapa belahan dunia terhadap penelitian tentang tanaman ekspor atau bahan pangan pokok seringkali mengakibatkan pengabaian tanaman subsisten yang dibudidayakan oleh perempuan. Tanaman baru atau sistem tanam diberlakukan para petani tanpa mempertimbangkan pembagian kerja berdasarkan gender dalam rumah tangga petani dan alokasi waktu. Selanjutnya, penyuluhan memiliki bias yang diketahui dan terdokumentasi dalam berkomunikasi dengan kepala rumah tangga laki-laki, bahkan mengenai tanaman atau praktik yang berada dalam domain perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.